bikin hidup lebih baik. Satu bagian yang saya pikir kita semua perlu menyadari, saudara-saudara, dalam hidup ini, ketika kesombongan, saya mau mengatakan ini, ketika kesombongan merasuki hati saudara, dan saudara tidak mau jujur mengakui kesalahan, walaupun pasanganmu yang satu sudah meminta maaf, sudah merendahkan hati, pernikahan tidak akan bisa dipulihkan. Kalau salah satu masih belum berani merendahkan hati dan mengakui kesalahan. Jadi saya minta saudara-saudara, ketika sudah ada satu yang minta maaf, maka yang satu harus mau terbuka. Saya mengatakan ini tidak peduli siapapun saudara. Saya kasih awasan aja, kadang-kadang saudara-saudara kita berlindung di balik firman Tuhan. Kita rohanikan semuanya. Waspadai Anda yang selalu merohanikan. Ya kan? Saudara lagi marah-marah, emosi, kemudian saudara mengatakan, wah mungkin ini adalah kuasa kegelapan yang sedang mau menghancurkan pernikahan. Jadi saudara kemudian karakter Anda dibalut oleh kesalahan seolah-olah ini semua karena setan. Atau saudara menggunakan nenek moyang. Ini mungkin karena saya orang Batak. Nah kamu kan tahu saya ini orang Batak kalau ngomong begini nih. Iya kan? Kau tidak tahu siapa saya. Saya kalau bicara tidak bisa pelan-pelan seperti kau orang Jawa. Jangan menyalahkan suku. Jangan menyalahkan nenek moyang, jangan menyalahkan setan kalau Anda tahu bahwa itu tabiatmu. Jangan berlindung di balik segala sesuatu, kemudian Anda ingin menghindar dari kesalahan selama Anda tidak berani mengakui bahwa kita ini tidak sempurna. Amin. Nah, saya mohon maaf ini saudara-saudara. Apalagi kalau saudara public figure. Anda yang public figure, kadang-kadang Anda ingin tampil hebat di luar kan? Terkesan luar biasa. Anda tidak mengizinkan satu orang pun tahu jerohan saudara. Ngerti maksudnya jerohan? Saudara tidak akan mengizinkan kehidupan privasi saudara dilihat oleh orang karena takut. Tetapi saudara, apa artinya Anda terkenal di luar tapi di rumah tidak dihargai oleh anak dan istri? Apa artinya engkau senyum kepada banyak orang dan disalami, dipuji banyak orang, di rumah dimaki-maki oleh istri dan suamimu? Percuma. Ya kan? Saya belajar sesuatu. Ketika kita mendapatkan pujian, tepuk tangan di luar, tapi di rumah kita tidak mendapatkan penghargaan, apa artinya hidup ini? Amin. Oleh karena itu, mari kita merendahkan hati, kita jujur. Mari kita jujur, kembali kepada Filipi pasal 2 ayat 2, mari kita akan baca. Filipi 2 ayat 2. Ada yang sudah menemukan? Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua mulai. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa dia? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan pujian atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow, kalau ini diterapkan dalam kehidupan pernikahan. Masing-masing menganggap pasangannya lebih baik, lebih utama daripada dirinya sendiri. Tidak ada yang sombong di sini. Ya kan? Coba kalau suami menganggap istrinya lebih baik, istri menganggap suaminya lebih baik, masing-masing menghargai karena memandang pasangannya lebih baik, tidak ada yang berani sombong di sini. Dan apa yang terjadi? Ketika itu terjadi, sukacita. Sebetulnya ini surat dialamatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tapi Rasul Paulus bisa menangkap, ketika di dalam persekutuan, ketika di dalam kebersamaan ada satu hati, satu tujuan, satu pikiran, sukacita melimpah. Itu maksudnya. Dan ini benar dalam pernikahan. Ketika di dalam pernikahan saudara ada satu pikiran,
satu hati, satu tujuan. Sukacita melimpah. Orang-orang yang melihat, orang-orang yang mengalami, orang-orang yang ada di dekat saudara akan mengalami sukacita. Tetapi ketika yang ada adalah mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Dalam terjemahan yang lain, kesombongan. Tetapi ini benar saudara, seperti yang saya katakan tadi. Ketika Anda menjadi sombong, yang dicari adalah puji-pujian dan mementingkan diri sendiri, maka sukacita dalam pernikahan itu akan hilang. Dubni sekali, dan kebanyakan kita menikah sekali. Jalani dengan rendah hati. Kalau salah ngaku salah. Tidak ada susahnya. Amin. Maka kalau masing-masing memiliki sikap seperti sikapnya Tuhan Yesus. Ini baik sekali. Hendaklah, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Waktu saya membayangkan ini saudara. Ketika suami dan istri sama-sama memiliki pikiran Kristus, tidak akan kesulitan mengampuni satu dengan yang lain. Tidak akan kesulitan merendahkan diri satu dengan yang lain. Tidak akan kesulitan untuk menolong satu dengan yang lain. Tidak akan ada kesulitan untuk melepaskan maaf satu dengan yang lain. Ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, semua bisa dipulihkan. Jadi kalau ada suami sudah merendahkan diri, kok istrinya tidak mau dan menganggap saya tidak bersalah, dia semua, saya begini gara-gara dia. Dia belum memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Walaupun dia mengutbahkan tentang Kristus setiap hari. Bertobat. Amin. Hidup ini singkat. Mari kita belajar nih saudara. Belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama kita. Sekali lagi saya mengatakan, jangan pernah pikir bahwa mengakui kesalahan adalah sebuah kekalahan. Justru mengakui kesalahan adalah sebuah tindakan bijaksana untuk pemulihan. Di mana tidak ada transparansi, tidak ada pengakuan, tidak ada kerendahan hati, tidak akan pernah terjadi pemulihan. Dengar baik-baik. Amin. Saya ingin kita semua belajar dari orang-orang yang sudah dipulihkan pernikahannya. Seperti Pak Kyle William yang saya ceritakan berkali-kali. Dia begitu rendah hati, dia minta bertemu dengan ex atau mantan istrinya, dia menyadari dia selingkuh 4 kali, dan dia bersujud, dia minta maaf, dia mengakui, dan dia diampuni, dan pernikahannya bisa dipulihkan. Sekarang diberkati dengan cara yang luar biasa. Kita semua, saudara, ketika kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memulihkan kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya tidak tahu siapa saudara yang nonton, yang mendengar lewat radio, tapi kalau pernikahanmu ada di ujung tanduk, saudara selama ini mungkin merasa paling benar, paling hebat, paling suci, paling rohani. Padahal saudara tahu saudara menyumbangkan persoalan dalam percekcokan itu. Datanglah kepada pasanganmu. Datanglah kepada istrimu atau suamimu. Katakan, saya minta maaf. Waktu Anda berani mengakui kesalahan, surga akan campur tangan untuk memulihkan rumah tangga saudara. Amin. Kami semua akan berdoa dari studio untuk saudara-saudara. Saudara-saudara yang dengan jujur mengatakan, Tuhan pulihkan pernikahan saya. Tuhan pulihkan hati saya. Saya yakin Tuhan akan memulihkan saudara. Haleluya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Waktu kita menyanyikan lagu ini, izinkan Roh Tuhan melawat saudara. Dimanapun saudara berada, di rumah, di tempat kerja, saudara mungkin sedang mengendarai mobil, dan saudara ingin berdoa, mungkin saudara bisa minggir sebentar. Izinkan Tuhan untuk menjamah kehidupan saudara-saudara. Dan kami semua yang di studio akan berdoa khusus buat pernikahan saudara-saudara yang rindu dipulihkan, rindu dijamah oleh Tuhan. Dan saudara sedang dalam pergumulan oleh karena sudah lama percekcokan ini tidak selesai-selesai. Belajarlah mengakui, belajarlah meminta maaf. Belajarlah merendahkan hati saudara. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin, amin, amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh
Oh Roh Kudus. Amin, amin. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami berdoa buat saudara kami yang sedang menyaksikan dan mendengarkan lewat radio. Kalau ada saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan dengan hubungan pernikahan mereka. Kalau saat ini ada pertengkaran, ada masalah yang belum diselesaikan. Aku berdoa agar masing-masing memiliki kerendahan hati untuk memaafkan dan meminta maaf. Mengampuni dan diampuni. Dan hanya kasih Allah yang bisa memampukan mereka untuk itu, Tuhan. Lepaskan pengampunan dan biarlah Tuhan dengan kasih-Mu Engkau memulihkan hubungan mereka, pulihkan pernikahan mereka, pulihkan kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.